Oke, kita kembali lagi di part yang kedua. Ya. Tadi kita udah Santai aja Mas ya, santai. Soal bagaimana perjalanan dia dari awal yang kemudian dia pernah menonton waktu kecil diajak nonton Dardanella, Miss Cici dan kelompok-kelompok teater lain. Kemudian ketika di zaman SMA ikut kelompok teater sampai akhirnya gabung di Sri Mulat dan istilahnya kalau Pak De bilang tadi si tukang babat alasnya wis kebabat, wis tinggone wong Pak De nyingkre. Atau Pak De setelah hutannya udah dibersihin, udah bisa ditempatin, Pak De pergi. Nah, pertanyaanku yang sebenarnya juga pengen ku tanyain dari dulu. Anyway, aku pertama kali kenal sama Pak De di Jokasmo 2012. Terus kemudian kita sempat ketemu dan saya agak kagum dengan beliau ini karena hampir di semua acara pertunjukan beliau pasti muncul. Nah, ada satu pertanyaan yang pengen banget aku tanyain, bahwa Pak De adalah salah satu bagian dari kelompok legendaris, kelompok seni pertunjukan legendaris di Indonesia, dan sudah melahirkan banyak legenda komedian, legenda orang-orang seni pertunjukan. Dan seperti yang Pak De bilang tadi, Pak De adalah orang di belakangnya. Pak De pernah ngerasa tidak adil nggak dengan dalam tanda kutip nasib yang didapatkan oleh orang-orang itu, kayak Mas Polo, Mas Tesi, Mbak Nunung yang semuanya terkenal dan punya materi bergelimpangan, sementara Pak De justru sebaliknya. Padahal yang seperti Pak De bilang tadi, Pak De adalah si pembuatnya, makernya itu Pak De gitu. Pembuat orang-orang itu bisa begitu besarnya adalah Pak De. Pak De pernah merasa nggak adil itu kan? Ya, saya bukan sebagai maker, bukan. Itu usaha mereka sendiri. Tapi yang jelas untuk masuk Sri Mulat itu tidak gampang. Di situlah saya mengawali agar mereka bisa masuk Sri Mulat, itu aja. Dan itu pekerjaan saya. Jadi saya menikmati pekerjaan saya itu. Mereka mengakui tidak mengakui itu urusan mereka. Dan mereka tetap ngomong, ini hasil saya sendiri, usaha sendiri, saya terkenal sendiri. Memang itu. Tapi untuk masuk Sri Mulat itu tidak gampang. Apa aja yang dibutuhkan untuk masuk Sri Mulat? Loh, begini Mas. Di Sri Mulat itu pemainnya jam terbangnya luar biasa. Pemain dagelan Mataram yang luar biasa jam terbangnya. Kemasan orang baru mau berbuat apa di sana? Pemuda ada 4. Tokoh bapak-bapak ada 4. Tokoh gadis ada 3. Yang dibutuhkan paling 1-2, yang 2-nya nganggur. Dan tiap hari kan, lalu tambah orang gimana lagi mau tambah orang? Kalau istilahnya di panggung, dibunuh lah di panggung. Tidak bisa, memang itu nggak bisa mereka. Lalu bagaimana saya dipasrai, waktu memang tidak ada penugasan. Tapi secara pribadi sedang Pak Teguh, saya mau ngomong, coba tak serana awakmu lah. Iki iso didelok, iso dadi poga, iso main poga. Gitu. Pak Dia melihat potensi. Iya, kan setelah itu. Mulai pencarian bakat itu di Solo. Masuknya Gepeng, Basuki, Gogon, Kadir. Timbul Basuki, Pulu. Dan mereka berkembangan mereka sendiri, tapi untuk bertahan di Sri Mulat dengan orang yang sudah jadi itu kan tidak gampang. Saya punya ide, saya punya satu metode untuk mengangkat mereka. Saya di situ berimprovisasi dalam naskah itu. Naskah di Sri Mulat kan cuma singkat. A datang melamar anaknya B, ditolak pergi gitu aja kan. Nah, tapi di sana saya berikan persoalan. Di sini ada 2 pemuda yang masuk. Padahal di sana ada 3 pemuda yang sudah jadi. Mau buat apa ini? Nah, saya punya persoalan improvisasi saya masukkan. Mereka tidak tahu itu. Maka di naskah saya itu panjang mestinya. A datang, ketika melamar ditolak kan pergi. Udah ditolak pergi kemana? Emang berbuat apa? Nggak bisa ngomong dia. Nah, saya akal bahwa A datang ketika diusir oleh pelayan, dia tuh pilihan ibunya. Kan nggak bisa ngusir. Ibunya, oh itu pilihanku. Diajak dialog lah akhirnya kan. Nggak jadi diusir kan. B datang, pemuda. Ditolak, pilihan bapaknya. Kan punya persoalan, akhirnya mereka nggak jadi diusir kan. Diajak ngomong kan. Lalu gadisnya datang punya pilihan sendiri baru ditolak, tapi mereka kan sudah diajak bicara. Lah
improvisasi seperti itu saya masukkan untuk mendukung mereka selama 1 bulan. Nah, ketika mereka sudah mulai bisa bicara, baru diterima oleh mereka. Baru saya kasih peran. Di sana mulai bakatnya mereka muncul. Itu sebenarnya yang tidak pernah dikatakan. Tidak ada buktinya itu. Tapi almarhum Gogon yang mengakui itu. Kalau misalnya gue mengakui. Tapi saya tidak masalah itu pekerjaan saya kok. Yang penting pekerjaan saya lancar, saya berhasil sudah. Nggak ada. Artinya Pak Ade ini kayak semacam kalau di sepak bola tuh kayak scouting gitu ya, pencari bakat, pencari potensi, begitu ada ini berpotensi, terus saya diberikan ruang. Saya berikan ruang dan jadi berkembanglah. Oke. Nah, ketika di Jakarta mereka berkembang dengan kemampuan mereka masing-masing kan, dan udah punya nama, terserah mereka gitu. Dari mana Pak Ade mendapatkan ilmu itu? Ilmu melihat potensi, kemudian memaksimalkan potensi orang-orang yang Pak Ade pilih. Saya kan pernah di teater. Di teater kan banyak improvisasi, banyak persoalan yang bisa dilihat, banyak karakter. Nah, dari itulah saya belajar di situ, saya coba terapkan di naskah itu. Karaktermu jadi ini, jadi ini, jadi ini. Akhirnya mereka diterima di Sri Mulat, jadi punya nama, bahwa Jakarta berkembanglah mereka. Itu mereka kaya tuh hasilnya mereka sendiri gitu. Jadi saya nggak merasa terusik. Tapi ya saya kadang-kadang terusik ketika saya datang ke mereka tidak menerima dengan baik, ya saya terusik juga. Padahal tujuan saya kan cuma sambang, bukan untuk minta bantuan. Tapi mereka kadang-kadang, wah itu toko paling jaluk duit ya. Padahal enggak itu ya, ada gitu aja. Maka saya jarang bertemu dengan kawan-kawan. Ya ada 1-2 yang masih mau menerima saya di sana. Kadir, almarhum Mami, Nunung, terus masih ada apa Gogon waktu itu, dan lain-lain. Saya jarang juga karena saya menjaga sampai ngerusui mereka. Dan saya tidak pernah merasa mengangkat mereka jadi kaya, itu enggak, itu usaha mereka. Cuma untuk masuk Sri Mulat ini, kalau Tarsan Basuki, Tarsan Asmuni, Mami dan lain-lain itu, karena mereka masuk Surabaya ketika butuh orang, ya langsung diterima. Dan mereka pengalaman panggung. Tapi kalau ada di Solo, saya dipasrai untuk generasi itu. Dan itu tidak ada dalam catatan Sri Mulat. Dan saya baca buku Sri Mulat tidak ada. Paling ada 1-2 nama saya Thohir. Pak Ade sahabat nggak dengan kondisi itu? Karena Pak Ade kan posisinya akhirnya sangat penting. Terlepas bahwa kemudian itu perjuangan mereka memang. Tapi kan ada yang scouting gitu, ada mata yang berhasil melihat potensi mereka, yang orang lain nggak bisa melihat potensinya. Kemudian Pak Ade bisa memaksimalkan potensi mereka yang bahkan mungkin sebagian orang di Sri Mulat juga akan, misalnya ada 1 orang gitu, katakanlah siapa ya, Mbak Nunung misalnya. Kemudian orang Sri Mulat lain kayaknya dia nggak ada potensi, tapi kemudian Pak Ade melihat dia punya potensi dan begini cara menggugah potensinya. Itu kan orang penting dalam bukan hanya menurut saya, kemudian bukan hanya dalam perjalanan si personanya, tapi juga dalam perjalanan kelompoknya. Karena Pak Ade yang scouting gitu. Nah, apakah Pak Ade nggak sambat dalam tanda kutip ya, karena kemudian istilahnya benang merahnya, katakanlah kemudian Pak Ade kita sebut sebagai benang merah penerus-penerus Sri Mulat itu, benang merahnya tidak disebut. Pak Ade sambat. Gak apa-apa, itu perjalanan kehidupan. Jadi saya menerima itu perjalanan kehidupan saja, mengalir saja. Ya kadang-kadang saya butuh mereka, kangen itu. Tapi ketika satu saat saya kesana tanggapannya lain, ya saya jadi tidak berani. Saya kadang-kadang bertemu kantor paling 3 tahun 4 tahun belum tentu ketemu. Karena akhirnya saya punya kegiatan di teater kan. Apa kegiatan itu? Saya monolog teater. Jadi ketika pernah di Jakarta saya mampir, itu aja gitu. Jadi ini bukan berarti saya itu ingin dihargai, enggak, ini ceritanya. Dan itu tidak perlu karena tidak ada bukti, tidak pernah dibahas. Dan orang paling membahas yang terkenal itu. Jadi termasuk kayak yang di Solo loh ya, masuk mulai Solo, Semarang loh ya, itu memang saya yang di panggung, yang pegang peranan. Tapi ketika Pak Teguh nggak ada, hilang lah sudah karena nggak ada bukti-bukti kan. Nah, itu bagaimana Pak Ade menjadi scouter, menjadi pencari bakat di Sri Mulat. Yang tadi kan sempat kutanyakan juga bagaimana Pak Ade punya ilmunya untuk mencari bakat itu. Kemudian Pak Ade bilang bahwa mendapatkan ilmunya dari teater, soal improvisasi dan segala macam. Nah, kemudian jadi menarik ketika bicara soal
bagaimana Pak D mendapatkan pengetahuan entah itu soal acting atau soal teater yang kemudian menjadi metode Pak D. Yang aku nggak tahu nih, apakah sebelumnya Pak D pernah menjalani pendidikan seni pertunjukan atau semata-mata karena ikut kelompok teater itu kemudian Pak D mendapatkan ilmu-ilmu itu? Dari mana sebenarnya Pak D mendapatkan keilmuan? Itu menarik juga begini. Saya kan tidak pernah ikut pendidikan teater, tapi saya ikut kelompok drama, bukan teater, itu drama. Dari kelompok drama saya latihan, bermain, mengenal tentang karakter, mengenal tentang acting, mengenal tentang apa. Saya banyak belajar dari nonton pertunjukan, nonton wayang orang, ludruk, ketoprak, jatilan, apa. Itu jadi guru buat saya. Saya ambil segi teaternya. Nonton musik saya bisa mengambil ilmu teater di sana. Saya melihat pertunjukan musik, melihat pameran seni rupa, saya bisa mengambil dari segi teaternya di sana. Seni rupa ini untuk teater apa? Mungkin gambarnya atau apa persoalannya. Dari situ saya berlatih tentang itu. Lalu yang utama, saya ini penghobi film. Saya mulai kecil hidup saya di belakang pabrik rokok Sampurna. Dulu itu gedung bioskop Sampurna. Itu saya dulu tuh jadi jual karcis di sana. Gitu. Ya, jadi sering nonton film. Saya banyak belajar acting di film. Itu kalau di teater begini ya. Angelnya itu bagus ya. Wartinya bagus. Itu tidak tergambar bahwa itu saya belajar, tapi mengalir gitu loh. Actingnya bagus. Gary Hopper, ada Burt Lancaster, ada Kirk Douglas waktu itu. Jadi di Indonesia masih ada Khatir Haro, Ahmed Alkaf, gitu. Di India ada Mahipal, ada siapa lagi? Lupa saya nama. Sunil Dutt, ada apa macam-macam itu ya. Gitu. Saya nonton film, hobi film. Jadi ketika di Solo itu tiap hari saya nonton film terus karena film kan banyak, bioskop. Dan filmnya bermacam-macam. Besok sana itu. Jadi saya nonton. Jadi hobi saya banyak belajar nonton di film. Saya di Solo membuat cerita juga nonton film, lihat kehidupan saya jadikan cerita. Di situ saya banyak belajar tentang secara nggak langsung itu saya belajar di situlah. Oke. Bagaimana Pak D memposisikan itu belajar? Karena kan ada banyak orang yang juga hobi film atau suka nonton pertunjukan, tapi tidak punya sensibilitas untuk aku sambil belajar ini. Aku sambil mempelajari. Nah, bagaimana Pak D menyadari bahwa oke, aku menonton, aku suka, kemudian aku belajar, kemudian aku mengambil bentuknya. Itu akhirnya terjadi ketika saya nonton. Ketika saya pentas saya buat itu kok saya bisa ya. Ternyata hasil dari saya nonton. Akhirnya saya dijadikan metode itu akhirnya. Bahwa saya belajar kesenian, metode saya dari kehidupan. Dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya temui. Saya ketemu dengan Mas Ben, ngomong-ngomong begini, cara Mas Ben merokok, cara Mas Ben duduk, itu saya pelajari, saya jadikan milik saya. Satu saat kalau saya pentas, seperti ini saya punya, tapi mungkin saya sesuaikan dengan naskahnya. Mungkin Mas Ben duduknya biasanya saya nggak gitu, mungkin saya begini. Tapi dasar itu saya sudah punya. Jadi akhirnya saya jadikan metode mulai itu. Ketika saya pentas Jokasmo, pentas panggung Jokasmo, metode itu mengalir begitu saja keluar dari hasil yang saya lihat, saya rasakan, saya jadikan milik saya. Jadi metode akhirnya saya belajar seni itu lewat metode kehidupan. Jadi apa yang saya lihat, yang saya temui itu adalah guru bagi saya. Yang saya lihat adalah guru bagi saya. Yang saya dengar adalah guru bagi saya. Yang saya rasakan, yang saya alami adalah guru bagi saya. Alam semesta adalah guru bagi saya. Dan guru yang maha besar bagi saya adalah Sang Pencipta saya. Adalah guru yang maha besar. Adalah Sang Pencipta gitu. Jadi itulah dasar saya. Akhirnya saya jadikan metode. Ternyata hasil nonton film, actingnya itu bagus ya. Saya kadang-kadang kalau di waktu nonton film itu saya acting, di kaca belajar. Ya, saya nggak langsung itu sudah masuk dalam diri saya gitu loh.
Sehingga ketika saya butuhkan keluar sendiri itu. Gitu. Oke. Jadi Apakah itu kemudian artinya kalau kemudian aku melihat bagaimana proses Pak D, apakah ternyata pertama sensibilitas Pak D, tingkat sensitifnya Pak D menonton atau melihat itu bukan cuma Pak D melihat saja, tapi kemudian punya kesadaran untuk memperhatikan dan yang Pak D bilang tadi membuatnya jadi milikku. Gitu. Bukan hanya sekedar misalnya menonton film, bukan hanya menonton film sebagai hiburan saja, tapi filmnya sebagai milikku gitu. Sehingga ketika selesai menonton punya sesuatu yang baru, punya pengetahuan baru, entah itu bentuk atau entah itu pemahaman-pemahaman yang baru gitu. Dan apakah mungkin ini akhirnya karena saya dari akademisi ya Pak D, ada satu teori soal conscious atau alam sadar dan alam tidak sadar gitu. Apakah kemudian ternyata alam bawah sadarnya Pak D itu jauh lebih bekerja daripada alam sadarnya ketika sedang menonton? Iya. Itu saya kira. Dan alam sadar bekerja ketika saya pentas monolog mulai 2011. 2010 itu sadar, wah ini langsung keluar sendiri mengalir gitu. Jadi kayak naskah itu milik saya, kayak saya ngalami. Padahal saya pelakunya di situ, pelaku acting di situ. Itu akhirnya saya sadari di sana. Nah, waktu masih muda dulu, saya tidak berkesempatan untuk main di film karena saya di Srimulat. Di film saya tinggalkan. Di Srimulat saya cuma jadi jadi di panggung. Nah, ketika saya di panggung sendiri pentas itu bisa ternyata keluar. Nah, terus saya giring aja sampai sekarang. Nganggur pun bagi saya tetap belajar gitu loh. Nah, jadi metode itu. Kapan Pak D menyadari bahwa itu adalah metodenya Pak D? Saya menyadarinya sudah sadar dari dulu soalnya. Cuma menyadari bahwa ternyata begini cara kerja kesenianku. Iya, terus akhirnya saya praktekkan di monolog itu. Saya praktekkan di sana. Ketika saya di Jogja dan saya terus banyak belajar dari kawan-kawan, kenal dengan Mas Ben, kenal dengan kawan-kawan akademi teater, seni lukis itu bagi saya pembelajaran. Melihat energi, mempelajari energi lah. Saya nggak bisa latihan olah rasa, olah tubuh kayak mereka, tapi yang berolah tubuh adalah pikiran saya. Itu karena saya menyadari bahwa hati itu cuma sekian, tapi nurani itu sebatas seluas jagat raya dalam samudra. Otak kanan, otak kiri cuma sekian, tapi pemikiran dan imajinasi itu seluas jagat raya dalam samudra. Nah, di sana kita kreatif, di imajinasi dan pemikiran kita kreatif. Lalu disertai dengan nurani, rasa, sehingga jadilah pentas yang bisa dinikmati. Jadi itu akhirnya bahwa kesenian itu tanpa batas, belajar itu tanpa batas gitu, tidak terbatas. Apapun bentuknya, kenapa di usia seperti saya masih berani pesan, karena belajar tidak terbatas itu loh. Kesenian tidak terbatas. Karena itulah nurani itu tidak terbatas dalam samudra seluas jagat raya. Otak kanan, otak kecil itu pemikiran dan imajinasi itu dalam samudra jagat raya. Di situ kita berkreatif. Kalau cuma kreatif tok ya sudah muncul tanpa rasa, tapi harus dengan nurani, ada rasa, ada bobot, ada greget. Tinggal sekarang apakah pentas ini masih disertai nurani atau enggak, terserah. Nah, artinya kemudian kan Pak D punya sensibilitas yang sangat tinggi ya. Bagaimana cara Pak D melatih sensibilitas itu? Melatih tingkat sensitifnya Pak D yang pada akhirnya ketika menonton apapun yang terjadi di sekitar Pak D, pada akhirnya kan bukan hanya film atau pertunjukan saja jadi guru dalam tanda kutip kan. Artinya peristiwa apapun yang terjadi di sekitar Pak D adalah guru dalam tanda kutip. Kayak misalnya kita ngobrol sekarang gitu, Pak D melihatku dan menganggap bahwa apa yang terjadi di aku, apa yang sedang kulakukan sekarang adalah ilmu untuk Pak D gitu. Nah, bagaimana cara Pak D melatih itu? Karena ada banyak sekali aktor yang lupa bahwa sensibilitas adalah salah satu kunci dasar untuk bisa memiliki kemampuan bermain yang bagus gitu. Ada banyak aktor yang mungkin merasa bahwa belajar adalah dengan buku atau belajar adalah semata-mata ketika ada guru, ketika ada sebuah institusi pendidikan, atau kemudian ketika dia menonton film dan memang tujuannya untuk belajar sehingga kemudian dia menonton filmnya sangat serius gitu. Nah, bagaimana cara Pak D melatih sensibilitas yang Pak D punya itu?
Saya melatihnya itu apa ya namanya ya istilahnya ya. Dalam pemikiran lah. Oke. Karena saya waktu pentas tidak pernah berlatih saya. Saya ketika mau pentas saya berlatih timing, latihan pentas. Ini omongan yang keluar ini sekian waktunya ini. Oh cukup di waktu setengah jam. Oh cukup setengah jam. Ini. Saya berlatihnya itu lewat pemikiran. Jadi kalau olah tubuh sebatas kemampuan saya, tapi olah pikiran, olah rasa itu, ya sehingga olah rasa jadi inilah. Ini panggung olah rasa. Ini hasil dari saya, karena saya nganggur, nggak ada apa saya gambar, dapat kanvas dari kawan saya punya cat, ternyata inilah panggung olah rasa. Ini panggung kenangan. Ini gambar Sri Mulat sebetulnya, cuma saya rubah sedikit. Panggung kenangan sang primadona. Ini panggung pemeliharaan harapan. Ini harapan yang belum terangkat. Ini adalah panggung olah rasa. Ini adalah panggung melihat panggung kenyataan. Saya gabung dengan abstrak dan kenyataan. Jadi panggung melihat kenyataan. Dan ini saya pernah ikut film pendek Panggrek yang kemarin itu. Jadi saya melatihnya ya lewat diam itu. Saya berlatih. Diam nonton pertunjukan, saya nonton menikmati. Saya latihan juga, kalau saya jadi aktor ya saya bagusnya begini. Oh Benny main di apa namanya? Di apa itu? Tiga Darah, main di yang Cina kemarin itu, Minyak Cinta itu. Oh ini Senja itu. Terus main di apa? Naskahnya Pak Rosa itu. Hela Gebler tuh. Saya lihat, waduh, kalau jadi dia tadi harusnya begini yo. Oh ya, waduh itu bagus. Ternyata harus begini, ini harus begini. Nanti saya latihan itu di situ. Jadi, waduh, tadi kalau begini bagus. Oh, maksudnya sutradaranya begini dia ini. Oh, ini maksudnya ini. Oh iya, ini kalau settingnya begini bagus. Jadi nonton sambil itu ya berlatihnya. Jadi berlatihnya di situ itu. Cuma nggak tahu namanya itu apa, berlatihnya di situ. Sehingga kita keluar ya pentas. Cuma pentas saya pentas kuno, realis komedi, di mana sekarang ini sudah orang nggak mau menerima realis katanya. Tapi itu pembelajaran realis itu sangat penting sekali bagi dasar seorang aktor. Penting sekali. Kalau kita sudah menguasai realis dengan benar dan baik, kita mau berbuat apapun bisa, berakting apapun bisa. Saya kira itu. Jadi latihan saya di sana. Saya terapkan ketika saya pentas. Jadi selama saya pentas itu hasil daripada latihan ini loh. Nah, ketika Pak D berlatih dengan cara-cara itu, misalnya olah rasa dengan melukis, dengan menumpahkan perasaannya ke lukisan, ke kanvas, kemudian berlatih di pikiran gitu. Nah, yang paling menarik adalah ketika Pak D berlatih di pikiran dan berhasil menumbuhkannya. Bagaimana cara Pak D berhasil menumbuhkan itu? Karena kan ada banyak sekali persoalan di mana ketika memang ada beberapa metode di mana kadang-kadang si aktor ketika datang latihan mereka cuma disuruh duduk di bangku penonton, terus melihat ke panggung dan membayangkan bahwa mereka ada di sana sebagai karakter. Kira-kira apa yang akan terjadi? Jadi mereka bermain di pikiran sambil melihat itu, mengimajinasikan gitu. Tapi Pak D kan di luar dari itu, artinya Pak D menangkap informasi kemudian mengolahnya di kepala, menjadikannya itu ilmu dan kemudian menjadikannya milik dan menubuhkannya, mempraktekannya dan yang menarik adalah ketika praktek jadi gitu, bukan praktek yang ini nempel, ini nyontoh nih. Secara sederhana kan begitu. Misalnya aku nonton pertunjukan Pak D yang Jokasmo misalnya, atau juga kalau nggak salah Mat Kaset aku sempat nonton di FTMI yang Arifin Cinur. Nah, aku tidak melihat ada bentuk-bentuk itu, bentuk-bentuk yang ini Pak D bentuknya ngambil dari film A, dari film B, atau dari pertunjukan A, dari pertunjukan B. Aku melihat bahwa ini otentik nih punya Pak D. Terlepas soal bahwa itu kemudian kebutuhan karakter. Gimana cara Pak D menubuhkan apa yang ada di pikiran Pak D tadi sehingga kemudian nggak kerasa kalau itu tempelan gitu loh. Begini. Saya melihat, mempelajari, itu sesuaikan dengan kemampuan diri saya. Oke. Tidak saya nyontoh Mas Ben merokok begini, terus begini. Itu karakternya Mas Ben. Saya punya karakter punya.
Tapi saya sesuaikan dengan naskah. Saya sesuaikan dengan keadaan. Saya sesuaikan dengan kemampuan saya. Kalau di aktor itu meloncat tinggi, saya tidak mungkin bisa meloncat tinggi. Saya sesuaikan dengan kemampuan saya meloncat di bangku yang pendek. Sehingga orang tidak melihat itu persis sana milik saya. Karena sudah saya olah sesuai dengan kemampuan saya sesuaikan dengan naskah, kemampuan naskah, saya sesuaikan dengan kemampuan sutradara. Saya menangis saya punya. Saya suruh menangis langsung bisa, tapi tangisan saya kan. Nah, rata-rata sekarang aktor dia menangisnya dia. Padahal menangisnya karakter di naskah itu lain. Nah, itu yang harus dipelajari, menangisnya itu yang dipelajari. Nah, itu cara saya begitu. Sehingga satu saat ketika saya pentas Mas Kasir, waktu itu saya sudah sakit asam urat. Pada saat di Mimbar Teater pertama Solo, itu saya diundang, Mimbar Teater ketiga atau apa nih, kalau tidak salah itu. Saya diundang mentaskan saya hari pensiun, saya pilih Kasir Kita. Itu saya adaptasi Kasir Kita jadi Mat Kasir dengan dialog Maduraan. Saya olah dengan Sri Mulatan sebagai macam bentuk. Dan saya latihan di pikiran. Ada adegannya ini, adegannya begini. Nanti improvisasi keluarnya mengalir sendiri. Karena sudah terlatih seperti itu. Nah, itu saya sesuaikan dengan kondisi saya. Saya sesuaikan dengan keadaan saya. Dengan modal yang ada. Satu saat saya mau pentas kurang 15 menit, asam urat saya kumat. Saya jalan sukar sekali. Waduh. Loh, kawan-kawan bingung bisa pentas. Bisa. Kok bisa kan? Ke tempat panggungnya. Ketika MC mengatakan, inilah dia Mat Kasir. Saya langsung jalan. Tidak sadar saya pentas sudah. Main pentas salah 1 jam. Selesai, aduh saya capek lagi. Di situ saya berpikir ya. Ternyata itu adalah energi keaktoran yang sudah dimiliki. Karena di Misbah Jajuli kan umur 30-an dia tidak asam urat. Dia masih gagah, punya istri cantik, punya anak 2 dengan segala macam persoalan dalam naskah itu. Nah, saya masukkan ke situ sesuai dengan saya dan energi keaktoran yang keluar. Itu kan secara nggak langsung, asam urat saya sudah tidak terpakai lagi. Saya energi keaktoran jadi Mat Kasir. Jadi saya bisa jalan saya gitu. Nah, itu nama ada di Pak Rosa ngomong itu apa teknik apa namanya itu nggak tahu itu akhirnya dan selesai kembali pada diri saya lagi, bukan kesurupan, bukan apa, enggak, itu keaktoran gitu. Dan itu saya buktikan ternyata di sana. Iya ya, ternyata benar latihan seperti ini hasilnya seperti itu. Nah, jadi penerapan latihan saya seperti itu. Jadi sesuaikan dengan naskahnya. Saya rubah sesuai dengan kondisi saya. Jadi tidak plak film. Misalnya sekarang Kirk Douglas atau acting dalam Kirk Douglas itu acting dalam apa? Suku apa tuh yang terkenal? Viking. Dia acting jadi Viking. Wow. Mungkin dia berteriak, itu bagus teriakannya actingnya. Tapi apakah saya niru contoh seperti itu? Belum tentu kan. Di naskahnya teriakannya akan lain. Tapi saya punya model teriakan yang di naskah itu yang saya latih. Jadi saya katakan itu lain jadi milik saya. Bukan nyontoh yang lain. Tapi dasar belajarnya bisa dari saya sendiri, bisa dari orang lain. Jadi memang menyesuaikan. Jadi sekarang orang tua, Mas Ben jadi orang tua. Mas Ben umur berapa? 30-an? 28. Jadi orang umur 90. Yang ada latih harusnya bagaimana jalannya orang umur 90, bagaimana cara dialognya umur 90, persoalan apa yang terjadi padanya, dia sedang mengalami apa, faktor sosial ekonominya gimana, persoalannya gimana, itu yang harus dilatih. Nah, kalau Mas Ben jadi orang tua dengan diri Mas Ben ya janggal. Orang 90 masih Mas Ben yang main teriak-teriak. Ini harus disesuaikan. Jika Mas Ben jadi orang tua betul sudah tidak kelihatan ini. Jadilah tokoh itu. Karena yang dilatih bagaimana caranya orang tua belajar. Berjalan, berbicara, karakternya, persoalan apa yang dihadapi. Menangisnya gimana, ketawanya gimana. Itu yang dipelajari, yang dilatih untuk pementasan itu. Nah, itu yang hilang sekarang ini. Jadi kadang kapan orang jadi orang tua ya. Tapi masih kelihatan dirinya sendiri semua.
masih kelihatan mereka dirinya sendiri semua yang main, bukan tokoh itu yang main. Jadi bagaimana keinginan sutradaranya, konsep sutradaranya, itu harus dilatih di sana. Karena kebetulan sutradaranya saya, umpamanya saya koordinasi sendiri dengan itu. Jadi itu saya penerapan saya itu. Nggak tahu metode itu dinamakan apa. Oke, menarik. Kita akan lanjut ke part berikutnya.